Miris sekali. Ribut-ribut saling klaim kebenaran dan saling tuding salah membuat kita seperti orang bodoh, menjadi bahan mainan pihak yang berkepentingan, dimanfaatkan dan diperalat, menjadi bahan olokan dan tertawaan orang ateis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Terima kasih sudah mau bergabung di channel Opini Ngawur. Kali ini saya akan mencoba memberi pandangan apa itu kebenaran dari sisi agama. Kebenaran menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan atau hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya. Kebenaran hanya bisa dipastikan oleh kaidah ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi, karena bisa diukur dan dipastikan. Lain dari itu, kebenaran masih selalu diperdebatkan. Pun dalam bidang hukum, terkadang membunuh pun bisa dibenarkan jika dalam konteks membela diri. Dan membela diri dalam suatu kasus-kasus tertentu masih memerlukan proses hukum yang rumit untuk menentukan apakah itu layak disebut membela diri atau tidak. Hukum yang telah disepakati aturannya pun terkadang masih sulit dalam menentukan suatu kebenaran, apalagi agama. Agama dalam konteks iman. Bagaimana cara mengukur kebenaran iman? Iman adalah sesuatu yang tidak konkret, tidak bisa dilihat dan tidak bisa diukur. Yang menjadi patokannya hanyalah kitab suci dan aturan pendukung lainnya. Sedangkan setiap agama mempunyai kitab suci yang berbeda. Dan tak sedikit kita melihat aturan kitab agama A dan kitab agama B mempunyai persepsi berbeda akan suatu kebenaran. Hal inilah yang oleh kebanyakan manusia sulit untuk dijangkau. Tidak semua orang dianugerahi pemikiran-pemikiran filsuf yang dapat mencerna bahwa kebenaran dalam agama itu tidak mutlak. Dan mirisnya, dengan keterbatasan kemampuan berpikir, manusia masih saja dengan sombong menilai orang. Bukannya malah mempelajari kebenaran akan ajaran dan keyakinannya masing-masing, malah mengurusi keyakinan orang. To the point saja. Contohnya, Islam mengatakan Nabi Isa tidak disalib, sedangkan Kristen mengatakan Yesus disalib. Kristen mengatakan sunat tidak wajib, Islam mengatakan wajib. Dan yang paling banyak menjadi perdebatan adalah menurut Islam, Isa adalah Nabi, sedangkan Kristen mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bertentangan lainnya. Lalu masing-masing pemeluk agama saling mengklaim benar dan juga saling tuding salah. Hal inilah yang sudah berabad-abad menjadi makanan empuk para pemangku kepentingan untuk kemudian dijadikan isu intoleransi, mengadu kedua umat ini untuk saling serang. Ini adalah PR besar kita yang masih ingin melihat anak cucu kita hidup berdampingan dengan damai dengan keanekaragaman ajaran, keyakinan, dan agama. Untuk kita yang peduli akan hal itu, kita tidak perlu menjadi seorang filsuf, tapi hanya perlu berempati saja. Contohnya begini, jika kita ingin dihormati persepsi akan kebenaran agama kita, mengapa kita tidak bisa menghormati persepsi kebenaran agama orang? It's okay, jujur sajalah. Kita tahu ajaran agama B salah. Lantas, apakah kita mau memberi pencerahan kepada mereka yang sudah mengimani kesalahannya itu? Wah, Nabi dong. Apakah pernah terlintas di benak? Apa kita juga sudah benar dalam menjalani perintah agama sendiri? Agama sendiri saja masih perlu kajian yang lebih mendalam dalam menjalankannya. Masih perlu sekolah, pembelajaran secara akademik, pengakuan dari pakar, dan juga sudah melakukan penelitian. Barulah kita bisa dianggap mengerti secara textbook apa itu agama yang kita yakini.
Belum lagi ditambah penerapannya dengan mencoba untuk meraih hidayah, di mana kita berharap sesembahan kita langsung menyentuh kalbu kita untuk menuntun dan membimbing perjalanan hidup dalam keseharian. Itu yang namanya agama. Ribet, rumit. Makanya ateis memilih tidak beragama. Istilah mencari makna dari misteri ilahi banyak digunakan para level spiritual guru dalam beragama untuk mencari kebenaran. Lah, kita ini apa? Level tingkatan murid pun belum nyampe. Masih dalam tahap seeker alias pencari yang masih labil dalam beragama. Sudah sok-sokan mengurusi agama orang lain. Miris sekali. Ribut-ribut saling klaim kebenaran dan saling tuding salah. Membuat kita seperti orang bodoh, menjadi bahan mainan pihak yang berkepentingan, dimanfaatkan dan diperalat. Menjadi bahan olokan dan tertawaan orang ateis, dan menjadi sumber utama konflik di bumi ini. Sadarkah kita? Kebenaran yang kita yakini itu tidak mutlak. Bisa jadi salah di mata orang lain. Jadi, please, jangan ngotot, jangan maksa. Cukuplah kebenaran yang kita yakini adalah untuk kebaikan diri sendiri tanpa menyakiti orang lain. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah, jika kita sudah tahu bahwa kebenaran itu tidak mutlak, maka yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk terus menggali dan mencari arti kebenaran yang kita yakini, dan berhenti menghakimi kebenaran yang diyakini orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu.